Ya, guys, berjumpa lagi dengan saya Faiz Alfian di channel Faiz Gaming. Ya, guys, jadi di video kali ini saya tidak bermain game, guys. Di sini saya ingin membahas tentang virus yang sedang melanda bumi kita, guys, termasuk khususnya negara kita, guys. Jadi saya ingin memberitahukan kepada kalian bahwasannya kita harus sama-sama memutus rantai penyebaran virus ini, guys. Virus ini biasanya disebut COVID-19 atau corona, guys. Jadi di sini saya akan memberitahukan cara kita untuk melawan virus ini atau mencegah virus ini, guys. Jadi yang terpenting itu supaya kita berhasil melawan virus ini, kita harus bersama-sama stay at home aja, guys, atau di rumah saja, untuk berdiam diri di rumah saja dan jangan keluar rumah, guys, apabila tidak penting. Dan kalaupun kita ada urusan terpaksa atau mendadak keluar rumah, ya kita tetap menjaga jarak, guys, atau biasa disebut social distancing. Jadi kita jangan rapat-rapat dengan orang keramaian, guys. Kita harus menjauh dari keramaian dan tetap menjaga jarak, karena kita tidak tahu siapa yang sudah terkena virusnya, karena sekarang banyak yang terkena virus tanpa gejala, guys. Jadi sini saya akan memberitahukan gejala dari virusnya, guys. Gejala dari virus corona ini ada 3 gejala umumnya, guys. Yang pertama itu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk, dan yang ketiga sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Jadi apabila kita memiliki gejala ini selama 2 minggu, kita berarti positif corona, guys. Jadi apabila kita sudah ada gejala umum ini, guys, terkena gejala umum ini, kita harus langsung periksa ke dokter, guys. Kita memastikan apakah kita terkena positif atau tidak. Ya, jadi guys, apabila kita mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, kita tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup kita tinggal di rumah saja selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Jadi apabila kita tidak memiliki gejala tapi kita memastikan apakah kita terkena atau tidak, kita harus berdiam diri saja selama 14 hari di rumah, guys, sampai kita merasakan adanya gejala tersebut. Penyebaran corona itu terjadi dari kita yang sering keluar rumah. Makanya dilarang kita untuk keluar rumah, guys. Jadi mulai sekarang kita stay at home saja, guys. Jangan keluar rumah, apalagi tidak memiliki urusan yang penting. Tapi kalau kita memiliki urusan yang penting, silakan. Tapi tetap social distancing. Jadi penyebab virus corona itu, guys, dia seperti flu, guys. Dan seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, jadi guys, itu tadi penyebab tertularnya virus COVID-19 ini. Jadi guys, ya satu lagi, kita jangan lupa untuk terus mencuci tangan. Apabila kita baru keluar dari rumah, guys,
dan kita mau masuk ke rumah, cuci tangan terlebih dahulu, lalu kita masuk ke rumah, karena supaya tangan kita tidak menyentuh barang-barang yang ada di rumah. Apabila kita keluar dari rumah tapi masuk ke rumah lagi dengan tanpa mencuci tangan, pasti kita akan memegang benda-benda yang tidak yang seharusnya bersih menjadi bervirus karena tangan kita belum kita cuci. Jadi cara pengobatannya itu guys, satu, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, memberikan obat penreda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Ya, itu tadi guys pengobatan virus corona ini. Dan di sini ada komplikasi virus corona COVID-19. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. Yang pertama itu pneumonia atau infeksi paru-paru. Yang kedua, infeksi sekunder pada organ lain. Yang ketiga, gagal ginjal. Yang keempat, acute cardiac injury. Yang kelima, acute respiratory distress syndrome. Dan yang terakhir, kematian. Dan di sini pencegahan virus corona. Ini dia guys yang saya ingin bagikan ke kalian, cara kita mencegahnya. Tadi sudah saya sebutkan dan di sini ada yang lebih lengkapnya. Pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Itu dia guys yang penting. Karena apabila kita tidak mencuci tangan, langsung menyentuh mulut, maka virusnya akan menyebar guys. Dan yang ke-6, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang ke-7, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Jadi kalau ada orang yang sakit guys, demam, batuk, atau pilek itu kita harus menjaga jarak karena bisa jadi dia positif corona. Dan selanjutnya, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Dan yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Itu tadi guys, apabila kita tidak mencuci tangan dulu ketika masuk ke rumah, maka benda-benda yang ada di sekitaran rumah pasti akan tersentuh oleh tangan kita yang masih kotor tadi. Ya. Jadi kita harus bisa bersama-sama menjaga diri kita guys, menjaga keluarga kita dengan tetap berada di rumah dan tetap berjaga jarak. Ini saya ambilnya tadi dari web aldodokter.com guys. Ya, mungkin sekian video dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan di share, di subscribe juga ya guys. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Dan ini dulu yang bisa saya beritahukan. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan stay at home. Terima kasih.